internet atau Infokus. Kemudian bisa juga menggunakan Android untuk pembelajaran. Kemudian kita juga bisa membuat media pembelajaran yang interaktif. Salah satunya contohnya bisa menggunakan Google Form, Quizzes. Kemudian selain itu juga kita bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan bermakna. Salah satunya dengan melakukan ice breaking. Mungkin itu untuk nilai inovatif. Selanjutnya, silakan Bu Tini. Baik, saya akan menyampaikan hasil diskusi kami tadi, nilai guru penggerak yang bagian kolaboratif di mana seorang guru itu harus mempunyai sifat yang mau bekerja sama dengan muridnya, dengan rekan sejawatnya, orang tua juga, semua warga yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Yang kedua, kolaboratifnya adalah dengan komunitas praktisinya. Komunitas praktisi MGMP belajar berbagi, berkolaborasi tentang rantai baik menuju pendidikan. Yang ketiga yaitu berkolaborasi dalam melaksanakan program sekolah dan event-event yang membuat visi dan misi sekolah mengarah ke lebih yang baik lagi sesuai dengan bakat dan minat siswa. Oke. Selanjutnya boleh Bu. Oke, baik, saya akan coba memaparkan di bagian mandiri. Jadi nilai guru penggerak di mandiri ini yang bisa kita lakukan yaitu mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi diri. Jadi kita punya motivasi sendiri untuk mengupgrade kemampuan kita secara berkala. Jadi Yuna menyajikan pertama. itu lebih baik daripada Yuna menyajikan kemarin. pertama. Kemudian Yuna menyajikan merancang pertama. dan menyusun modul ajar sendiri. Jadi mungkin nanti kita Terus diharapkan Yuna bahas yang sebagai pertama ya. guru itu kalau bisa kita tidak Apa? Yuna bahas semua, terus Yuna bahas yang pertama. Buku-buku nasional karena Ya. memang buku nasional itu kan Yuna aja bahas yang terbitannya pertama, nggak bukan di wilayah kita. Jadi kalau kita punya Yuna. sifat Boleh. nilai mandiri, kita bisa merancang sendiri model pembelajaran kita itu kan sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai juga dengan kodrat alam di mana anak kita tumbuh dan berkembang. Kemudian membuat PTK. Jadi sebenarnya kalau untuk mandiri ini banyak nilai yang akan tercakup di sini. Misalnya kalau untuk membuat PTK memang kita melakukan sendiri, tapi nanti untuk hasil dari PTK itu kan bisa masuk nanti ke bagian reflektif. Kemudian bagaimana hasil dari ini juga akan membentuk pembelajaran yang inovatif nantinya. Jadi seperti itu. Artinya satu nilai itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi dia akan saling terkait satu dengan yang lainnya. Oke, selanjutnya Kemudian yang terakhir yaitu nilai guru penggerak yang harus dimiliki yaitu reflektif. Reflektif ini bagaimana kita sebagai guru penggerak bercermin terhadap diri kita, apakah yang sudah kita lakukan itu sudah menuju kepada pembelajaran yang berpihak pada murid, sudah menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Jadi guru melakukan evaluasi diri, kemudian dia juga melakukan umpan balik dari meminta refleksi juga dari murid, dari rekan sejawat, kepala sekolah, bahkan dari orang tua. Kemudian hasil refleksi dari luar dan hasil reflektif dari dalam diri itu akan dipakai untuk tindak lanjut ke depan untuk memperbaiki kualitas diri sehingga nanti pembelajaran juga akan semakin baik. Jadi kenapa kami gambarkan berpihak pada murid di tengah? Karena ini menurut kami yang poin utama kita, senternya semua berpihak kepada murid, baru nanti dengan inovatif tujuannya akan berpihak kepada murid, mandiri juga bertujuan kepada murid, reflektif juga begitu, kolaboratif. Tapi setiap kegiatan itu tidak akan bisa berdiri sendiri, nilainya akan saling ketergantungan. Itu saja diskusi dari kelompok kami, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa sekali ya, sudah jelas. Terima kasih buat kelompok Satu. katakan WOW. WOW.